Bantuin ya. Ya. Nur, sudah tahu kabar terbaru belum? Buah sukun yang biasanya digoreng di pinggir jalan ternyata jadi rebutan dunia, disebut sebagai salah satu bahan pangan masa depan. Di awal tahun 2026 ini, buah yang dalam bahasa Inggris disebut breadfruit ini dinilai mampu menjawab tantangan ketahanan pangan global. Kedepan, olahan sukun tidak lagi sebatas keripik atau sukun goreng saja, lur. Sebagai salah satu future food atau makanan masa depan, sukun akan naik kelas dan tampil cantik di restoran atau swalayan besar. Salah satu alasan sukun dinobatkan sebagai future food adalah karena kemampuannya bertahan di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrim. Hasil penelitian juga menyebutkan pohon sukun lebih tahan dibanding banyak tanaman pangan pokok lain seperti padi atau jagung. Sebagai tanaman tropis, pohon sukun bisa kita jumpai di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di wilayah Indonesia Timur, buah sukun biasanya dipanen 2 kali setahun. Dengan puncak panen raya pada Januari sampai Februari dan panen susulan pada Juli sampai Agustus. Sudah banyak, lur. Hasil panennya mau tak olah dulu yuk. Sebagai makanan pangkal atau bahan tepung, sukun menjadi alternatif pangan lokal menggantikan impor gandum dan beras. Tidak hanya itu, sukun juga bisa diolah menjadi banyak jenis olahan makanan. Setelah direbus, tekstur daging buah sukun menjadi lebih lembut menyerupai roti, sehingga mudah dipadukan dengan bahan pangan lain. Masyarakat Indonesia Timur kerap kali menjadikan sukun sebagai bahan utama pembuatan kue babinka, yaitu kue tradisional Maluku yang dibuat dari bahan tepung terigu, kelapa parut, dan gula pasir. Selain kaya serat, daging buah sukun juga mengandung mineral, vitamin, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Bu, sukunya udah siap ini, Bu? Ya, silakan. Satu lagi yang nggak kalah menarik, lur. Sukun juga bebas gluten, sehingga sangat cocok bagi gaya hidup modern yang mengedepankan makanan sehat. Proses pengolahan tradisional dengan cara dipanggang menjadikan olahan sukun kali ini menjadi lebih istimewa. Dul, siapin apinya sudah. Oh, ya, Bu. Cepat. Ini dia hasilnya, kue babinka buah sukun. Kesimpulannya, kemampuan sukun untuk tumbuh di berbagai tanah tropis serta kandungan nutrisi yang kaya dan sifatnya yang mudah diolah membuat sukun layak disebut future food. Ingat, lur, ini bukan sekadar tren yo, tapi bagian dari strategi pangan global.
Kunaon, Jang? Lagi ngapain sih? Mumpung cuaca lagi bagus, bocah-bocah Gens Alpha seumuranku mau gas seru-seruan lur. Jelas aku yo harus join dong. Di luar jam belajar di sekolah, mereka gemar banget main layang-layang. Apalagi pasangin bagus kayak sekarang. Si bro, naik lagi. Los terus benangnya. Lur, anak-anak seumuran mereka emang taunya bermain dan belajar. Gak perlulah mereka harus kerja cari uang buat bayar sekolah atau beli buku baru. Pegat. Pegat. Yong ini kalau layangan putus lur, harganya gak seberapa, tapi pasti ngejarnya getol banget, harus sampai dapet. Hati-hati yo. Lanjut lur, kali ini aku lagi mengerjakan adegan yang hanya bisa dilakukan orang dewasa alias bekerja. Maklum aja yo, kadang aku bisa jadi Gen Z, terus Gen Alpha, tapi kadang aku ya jadi wong tua. Namanya juga urip lur, ben dapur bisa tetap ngebul, aku kudu kerja. Apalagi aku ya kudu ngumpulin bekal mudik pulang kampung juga lur. Kunaon, Jang? Lagi ngapain sih? Lagi ngejar layangan om yang putus. Layangan putus mah gak usah dikejar, bahaya. Ntar om gundul batin aja. Ora popo, namanya juga anak-anak. Kalau orang tua pasti wis tak kasih wejangan panjang lebar lur. Udah pulang sana. Oh iya, jenis bambu yang tak tebang iki ringan tapi kuat, cocok tak bikin jadi layangan. Gak asal tebang yo, bambu ini udah kudu yang udah tua, tapi warnanya masih hijau. Pilih yang sedikit basah, biar gak gampang patah pas diraut. Tapi aku gak sendiri lur, aku ditemenin Teh Pipit yang lagi ambilin pucuk bambu. Katanya sih mau diolah jadi minuman herbal. Teh, udah banyak teh? Udah. Aku udah selesai nih. Udah. Oh, aku jadi pengen minta pucuk daun bambu nih. Penasaran aku. Teh, Ya, udah nyampe aku. ya udah. Teh, teh, nanti aku minta pucuk daun bambunya ya teh ya. Oh ya udah, ya ntar disisain ya. Mau pengen buat inovasi masakan. Oh iya siap. Yaudah teh, aku kerja dulu. Ya udah. Mang, ini awinya. Ini langsung dikecilin aja, gini. Oh, ya. Oh, aku mau nostalgia dulu yo. Dulu pas zaman aku kecil, jago banget bikin layangan. Nah, sekarang masih bisa gak yo? Biasa nih, panjang batang vertikal dan horizontalnya dibuat berbeda lur, biar tetap seimbang dan gak gampang berputar alias oleng. Sekalian dibersihkan dari serat kasarnya yo, supaya permukaannya halus
dan gak sampai bikin jari luka. Saiki masuk ke proses pengikatan. Gak boleh asal yo. Biar pas layangan diterbangkan angin bisa menekan rata di seluruh permukaan. Gendul. Ya bang? Iya, maaf ya ini bawa ke sana aja. Oh iya bang? Ya, mulai dikerjain ini. Iya ya. Nur, bahan yang dipakai untuk layangan emang dipilih yang ringan. Contohnya kertas arku atau kertas minyak. Dipilih yang ringan karena layangan mengandalkan dorongan angin biar bisa terangkat dan bertahan di udara. Makin ringan bahan rangka dan benangnya, layangannya gampang terbang dan lebih stabil. Dalam sehari, mereka bisa bikin sampai 1000 layangan, Lur. Tapi kalau lagi musim layangan, bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Ibu, yang mau dikertasin, Bu? Oh iya, makasih Dul. Ini yang udah selesai dirampatnya tolong pulas ke sana ya Dul. Oh, ya Bu. Ye, zaman mulur. Usut punya usut, ternyata layangan berasal dari Tiongkok sekitar 2800 tahun yang lalu. Awalnya bukan untuk main-main yo, tapi dipakai untuk keperluan militer seperti mengirim pesan dan mengukur jarak. Bisa masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan zaman dulu loh. Sebelum berfungsi jadi permainan, nelayan pesisir memanfaatkannya untuk membantu membaca arah angin biar hasil tangkapan ikannya lebih optimal. Aduh, udah pada mulai gabar-gabar nih. Mulas. Motif di layangan iki dibuat manual yo. Gak ada bantuan permesinan sama sekali. Pakai tinta sablon karena warnanya tajam dan gampang menempel pada kertas layangan. Yang jelas gak mudah luntur pas kena angin atau teriknya matahari. Yang laku biasa gambar yang bagaimana nih? Yang rame? Terakhir, stempel untuk identitas toko atau pembuatnya. Monggo, mana layangannya udah jadi belum? Oh, udah siap main layangan. Berapa orang? 3. 1, 2, 3. 2 ya seorang, cukup nggak? Nanti kalau putus tinggal sini lagi aja, ya. Hati-hati ya. Kalau putus biarin aja, jangan kejar-kejar. Doang, beres Ya, dulu Teh. kerjanya. Bentar lagi nih Teh, kelar. Tadi katanya mau ini. Oh iya Teh. Ya udah, nih buat kamu. Ya. Makasih ya Teh ya. Ya, sama-sama. Asik, dapat pucuk bambu lur. Bisa langsung dieksekusi ki. Teman-teman, aku tinggal dulu ya. Aku mau masakin dulu. Ya. Doang dari mana? Ini dari tempat layangan.
Dul, Iya teh. Ada apa? katanya tadi kamu habis ngasih ponakan aku layang-layang ya? Iya, nggak apa-apa. Cuman dikit ini kok. Kita juga bikin banyak. Makasih banyak ya Dul. Mau kemana ini? Bawa-bawa ini? Ini mau masak pucuk daun bambu. Yaudah tuh aku bantuin yuk. Boleh. Yo iki, definisi ikhlas berbuat baik pasti ada pertolongan yang tak terduga. Lur, aku dan Teh Alia wis siapin ayam, wortel, kentang, daun bawang, cabai merah, bumbu kari, lengkap sama bawang merah putihnya. Pertama, aku mau potongin pucuk bambunya dulu lur. Yang dipakai cuma bagian yang warnanya putih iki yo. Soalnya pucuk yang sudah hijau, seratnya wis keras dan rasanya pahit. Aku pakai tambahan ayam ben ada gurih-gurihnya lur. Tak potong dadu kecil-kecil ben cepat mateng yo. Sementara Teh Alia lagi berkutat dengan perbumbuan, pakai bawang merah dan bawang putih yang dipotong halus. Pakai cabai keriting dan daun bawang supaya warnanya makin menggoda. Oh ya, ini sekalian dibawa, masak sekalian nih. Tumpuk aja. Oke. Bentar jatuh malah, carinya susah. Tapi kerjaanku belum selesai nih. Aku masih harus memotong wortel dan kentang yang juga dipotong dadu alias kotak-kotak. Lur, bawang-bawangan yang dibawa sama Teh Alia ditumis bareng bumbu kari yang sudah halus. Lanjut, ayamnya ditumis sampai harum agar bumbunya meresap sempurna. Saiki masukin pucuk bambunya yo Teh, biar nanti pas mau dimakan ada sensasi krenyes-krenyesnya. Teh, ini wortel sama kentangnya Teh. Oh ya, taruh aja Dul di situ. Oh iya. Makasih ya. Iya. Kedua bahan iki sanggup untuk menyeimbangkan bumbu rempah yang kuat lur. Kentang yang lembut, duduhnya yo, sama renyahnya wortel iki. Wis, cocok pokoknya. Yang terakhir, tinggal masukin cabai dan daun bawangnya yo Teh. Nah, kalau wis mateng, tunggu sebentar sampai suhunya sedikit dingin. Pembungkusnya agak-agak nyeleneh lur. Teh Alia lebih senang pakai rice paper yang transparan kui. Untuk melunakkannya cukup direndam sedikit air. Baru deh adonan yang tadi udah dibikin diisi di dalamnya. Pokoknya bisa macam-macam sesuai selera. Bisa bentuk segitiga, digulung koyo risol, atau mau pilih bentuk kotak yang koyo buatan Teh Alia iki. Bebas, yang penting sopan. Olahan pucuk daun bambu kali ini emang terinspirasi dari samosa lur. Makanya aku beri nama camucas pucuk bambu. Eits, tapi ini lebih istimewa lur. Bungkusannya terlihat cantik, soalnya kelihatan isi di dalamnya. Ya, yuk kita cicipin.
Yuk, silakan dinikmati teh. Yuh, begitu masuk mulut langsung terasa gurih dan kayak rempah lur. Teksturnya unik banget, kenyalnya rice paper berpadu sempurna dengan renyahnya pucuk bambu. Pucuk bambu ini ya, seratnya tinggi. Dia bagus buat pencernaan. Dia juga bagus buat menurunkan kadar gula darah. Wis, rasanya enak, manfaatnya segunung lagi. Jos gandos, kotos-kotos lur. Nah, Neng, STNK-nya kelipet kali. Emang ngaruh? Ya enggak sih. Ayah wae. Lur, walaupun dari kampung, tekadku saiki, aku gak mau kalah sama orang-orang kantoran. Pagi-pagi sekali sudah sibuk pergi bekerja. Aku mau antar ayam-ayam kampung ke rumah makan, lur. Seneng banget aku pokoknya. Jeung pareum sagala jeung teu bisa kumaha teh batur. Kumahanya? Weladalah, pagi-pagi juga ada yang udah dapat cobaan itu. Tak bantuin dulu yo. Kunaon, Neng? Ini nggak tahu ujug-ujug mogok. Aku teh meni bingung ini teh. Bisa bantuin nggak kira-kira? Udah bingung? Iya. Bensinnya habis gak? Enggak, baru isi. Baru isi bensin? Iya. STNK-nya kelipet kali. Emang ngaruh? Ya enggak sih. Ayah wae. Udah. Coba saya cek dulu ya. Boleh. Overheat ini. Nah, ini soketnya juga kendor. Kelihatannya cuma ada yang kendor-kendor doang iki, lur. Coba hidupin. Makasih, udah nyala. Oh, ya. 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 Ya, mari. Waduh, gagal. Gak jadi dapat duit. Tapi gak apa-apa lah, aku nolong ikhlas kok. Nah, yang penting aku udah berbuat baik. Wis yo lur, aku bawa masuk ayamnya dulu. Kalau kelamaan, takut diomelin juragan rumah makan. Kan, bantuin ini nyebutin dulu. Nyabut bulu? Ya. Oh, ya. Ayam yang ku antar langsung dieksekusi saat itu juga. Oh iyo, tugasku di sini sebenarnya cuma mengantar ayam saja. Tapi sebagai bonus karena udah memborong ayam-ayamku hari ini, jadi tak bantuin bersihin juga yo. Ini saya cuci dulu ya. Ya. Lanjut lur, aku mau mandiin ayamnya dulu. Berhubung untuk sajian ayam bekaka yang dipakai tanpa isi perut alias jeroannya. Belah dua badan ayam dan cuci dengan air mengalir sampai bersih betul. Karena dia. Ini Kang, bantu-bantu
sekalian pengen belajar bikin ayam bekakak. Stok ayam udah dikirim semua. Sudah Kang, 100 ekor. Total 100. Ya. Nah, aman tuh. Kang, boleh nggak Kang? Saya bantu-bantu di dapur. Sekalian pengen ini belajar bumbunya yang bekakak. Boleh, kebetulan sekarang lagi banyak pengunjung. Rezeki Wiki Lur mendapat izin dari Pak Manajer ikut bantu-bantu buat belajar bikin ayam bekakak. Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Ngulek bumbu kali ya? Oh, bumbunya apa aja? Berhubung baru pertama ikut gabung, soal komposisi dan takaran bumbu, aku nurut aja sama si ibu. Yang mau aku buat iki Lur, bumbu dasar untuk ayam bekakak. Mulai dari bawang putih, kunyit, dan garam, semua diulek sampai halus betul. Oh iya Lur, untuk ayam bekakak Pengkolan Jati memakai 2 jenis bumbu racik yang ngebuat cita rasanya makin ciami. Ada yang belum tahu apa itu ayam bekakak? Kalau masih bingung, wis yuk aku tunjukin sekalian. Kang, cara rusuknya gimana sih Kang? Ini Mas. Oh, dada itu ya? Dada. Lur, ayam bekakak adalah makanan khas Sunda yang sering ada dalam acara adat penting seperti pernikahan atau khitanan. Ciri khas sajian ayam bakar ini memakai jenis ayam kampung yang badannya dibelah 2 tanpa terputus. Berbeda dengan ayam ingkung khas Jawa Tengah, ayam bekakak memakai tusuk sebilah bambu runcing supaya badan ayam tetap melebar saat dibakar. Jangan lupa, supaya kuat, kaitkan sayap dan kaki ayam biar tidak gundal gandul. Sebelum masuk ke perapian, celup dan ratakan ayam dengan bumbu oles yang pertama. Asli Lur, tanganku harus benar-benar kuat supaya bisa ngipasin ayam bekakak iki seharian. Maklum deh, dalam sehari ada sekitar 100-150 ekor ayam bekakak yang dibakar. Lur, nih kalau ayam panggangnya sudah mulai agak kering nih, dagingnya ditusuk-tusuk pakai pisau supaya panasnya juga masuk ke dalam dan dagingnya matang sampai dalam-dalamnya. Jangan lupa, setelah ditusuk-tusuk, celup dan oles kembali ayam ke dalam bumbu. Sip Lur, tinggal tunggu sampai bumbu kering dan meresap. Lanjut, masuk ke proses pembakaran yang kedua yo. Berhubung sudah lebih setengah matang, proses pembakaran yang kedua ini gak selama proses pembakaran yang pertama. Ingat Lur, proses pembakaran yang kedua iki gak boleh dikipas atau dikasih angin. Cukup dengan panas dari bara dan asap wae Lur. Pantes yo, ngebul banget asapnya, wangi dan bikin lapar Lur. Ngiler banget aku ngelihatnya. Rasa-rasanya wis kepalang tanggung Lur. Mumpung lagi ramai, aku mau belajar jadi pramusaji juga. Neng Silvi ya? Si AA yang tadi. Oh, di sini. Sini. Wiladalah, gak nyangka aku Lur bisa ketemu si Eneng yang tadi pagi aku bantu betulin mobil mogoknya. Namanya Neng Silvi iki Lur. Ayo nggak apa-apa, ayo sini. Udah Neng, nggak usah. Nggak apa-apa, ini aku kebetulan pesennya banyak banget. Yaudah deh kalau maksa. Iya, ayo.
Sambil menyelam, sekalian minum air. Daripada cuma belajar di dapur dan jadi pramusaji, sekalian wae aku belajar juga jadi pembelinya. Ya, Neng Silvi dulu. Iya dulu. Neng dulu. Gak enak aja dulu aja, gak apa-apa. Udah deh, kalau masak. Mumpung ada Neng Silvi yang ngajak, aku jadi bisa icip-icip menu ayam bekakak Pengkolan Jati sing legendaris iki lur. Ya udah. Ya udah, gak apa-apa lah. Kita bagi dua aja ya. Wah, Makan aja, ah. jadi enak aku, Neng. Ih, Lembut ya dagingnya. iya. Lur, ayam bekakak dengan 2 kali pemanggangan ini memang benar-benar sempurna matangnya. Jadi matangnya sampai ke dalam-dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Rasa gurih manisnya daging itu berasa. Asli lur, mungkin ini memang rezekiku karena udah bantu orang seharian. Atas nama Ibu Silvi. Ya, sini. Tuh, kok malah ikut-ikutan makan di sini? Nggak apa-apa. Itu aku yang nyuruh. Soalnya tadi si Anya udah ini ngebantuin aku benerin mobil. Jadi diajak makan di sini sekalian. Tolong bilangin bos ya. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Gak tiap hari aku bisa bernasib mujur seperti ini. Kapan lagi aku bisa menikmati menu ayam khas Tatar Sunda selezat ini? Mantap pisan euy. Matematika. Alah, ya teh ujang-ujang di mana? Kasep. Sekolah. Katuh bantuan tata hesep ke mana? Sagala samnya mangkade. Walah, apes bener aku. Untung ini kagak kecebur juga ini. Kita mau dia ke mana? Ini teh kedelai mau ngantar ke pabrik tahu mau buat cuanki. Itu malah. Sok atuh dia. Kayak atunya sakan tenan pang nyandakeun sampah tahunannya. Kabu mikir? Kapas tahu buat apaan? Ngebuat bikin eta cuan ki. Oh iya ya. Kayak kabu mikir. Iya. Yuk atuh yuk. Ade, ah. Oh, Aya wae deh nya. Bisa dimarah-marah saya nanti sama juragan. Atunya abi ka bumi di atasnya. Ya. Pas tahunna. Duh, kunaon eta marase? Iya mang, nyemplung di balong. Tadi anak-anak lari-lari nabrak. Simpan aja sana. Ya, gara-gara nyelamatin ini kacang, saya yang basah. Udah itu ambil aja tahu tuh. Bawa kemana? Anterin sama ibu-ibu ke pabrik buat dibikin cuanki. Oh, iya. Bu, taruh mana ini, Bu? Sini satu sangat. Oh ya. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi tuh, Bu? Ya tahu aja dulu ambil ke situ. Betul nggak goreng heula lah tuh. Bantuin goreng? Iya. Oh, iya, Bu. Nih, Do. Lanjutin aja, Do. Oh, iya, Bang. Ini dia lur, UMKM Cuanki Garut Satu Hati, tempatku bekerja hari ini. Siapa yang suka jajan cuanki? Panganan satu iki bisa dibilang legendaris lur.
sudah ada sejak tahun 60-an yang diperkenalkan pertama kali oleh masyarakat Tionghoa. Cuanki suka dibuat guruan sebagai sebuah singkatan lulur, yang berarti cari uang jalan kaki. Nah, cuanki satu hati salah satu produsen cuanki yang paling juara di Garut Lur. Dalam sehari bisa memasok hingga 100.000 butir cuanki ke pedagang-pedagang di seluruh Garut. Cuanki yang diproduksi oleh Pak Syahid diolah dari kacang kedelai unggulan Lur. Makanya nggak heran toh kalau sangat digemari para pelanggan setianya. Selanjutnya, masak kedelai yang sudah halus sampai berbusa dan matang. Biasanya dalam satu bak seperti ini butuh waktu hingga 20 menit. Jika sudah matang, saring adonan dengan kain tipis. Lalu angkat saringan dan pisahkan ampasnya. Nantinya olahan kedelai ini diproses kembali dan kemudian dicetak menjadi tahu. Tahu yang sudah padat kemudian dipotong dan digoreng setengah matang. Setelah membuat tahu, proses selanjutnya adalah membuat isiannya. Bahannya terdiri dari tepung terigu, ikan tenggiri, serta air dan bawang putih yang dicampur bersamaan. Ikan tenggiri memang paling mantep Lur untuk dijadikan penguat rasa. Aduk adonan hingga rata, lalu tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga kalis. Biasanya sekali membuat adonan butuh 2 karung tepung tapioka. Adonan inilah yang nantinya akan diisi ke dalam tahu cuanki setengah matang Lur. Nah, kalau sudah siap, cuanki tinggal digoreng sampai benar-benar kering hingga menjadi cuanki tahu. Iya Mas saya. Ya, siap. Bang, ampas tahunya di mana Bang? Sebelah sana. Di pabrik tahu yang di sana. Oh di depan sana tuh? Iya. Oh ya, Depan tadi. sana mau minta ampas tahu dulu. Ya, siap. Di mana Mas? Oh ya Kang. Ya. Ampas tahunya yang baru masih nggak? Ada banyak ini, banyak. Terakhir, cuanki yang sudah matang tinggal dikemas dan didistribusikan ke penjual cuanki se-Garut Raya. Ternyata Teh Cindy mau mengolahnya menjadi holopsi Lur. Holopsi biasa juga disebut kebek roll alias kubis gulung. Cara membuatnya gampang. Untuk isiannya, iris tipis-tipis bawang putih dan bawang merah sebagai penguat rasa. Lalu untuk sayurannya, Teh Cindy menggunakan wortel, buncis, dan daun bawang. Ya, Dul. Ya, buka aja, nggak dikunci. Teh Cindy, ini ampas tahunya udah tak bawain. Iya tumisnya, iya sarang iya dibumbuan pokoknya mah percaya Kak Gundul pasti mantap bumbuna. Tak tumis dulu ya. Ya, sok ada hati-hati ya. Selanjutnya, Teh Cindy menyiapkan saus pelengkap holopsi. Bahannya sederhana aja Lur. Iris tipis bawang bombay, kemudian haluskan cabai merah, keriting, dan tomat. Selagi Teh Cindy membuat saus, aku tumis isian holopsinya Lur. Tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Lalu setelah harum, masukkan buncis, wortel, dan daun bawang. Oseng-oseng hingga sayuran setengah matang, lalu tambahkan ampas tahunya. Selain sayur, holopsi biasanya menggunakan nasi sebagai asupan karbohidratnya. Dul, gimana Dul, udah beres? Udah Teh, udah matang nih. Oh iya, sok atuh
abinya bade ngadamel ieu numis sambal. Oh, iya teh. Setelah minyak panas, segera tumis bawang bombay agar aroma semakin harum dan sedap. Setelah setengah mateng, tuangkan saus lalu masak hingga matang. Proses terakhir, tinggal bungkus isian dengan kulit kubis atau kol lur. Ambil kubis lalu letakkan isian di tengah. Lipat bagian kiri kanan kubis, lalu gulung perlahan. Pastikan setiap sisi tertutup rapat agar tidak bocor ya lur. Gimana lur? Api toh? Iki baru namanya masakan mantep. Jangan lupa tuangkan sausnya. Wah, aku udah tidak sabar. Teh, ayo teh. Langsung kita santap. Lur, rasa nih mantep. Isian ampas tahunya lembut dan gurih banget. Selain bumbunya, sari-sari dari ampas tahunya juga menambah cita rasa nih. Ditambah dengan saus tomat serta kubisnya jadi seger banget. Jadi kudapan yang satu ini terasa ringan tapi mengenyangkan. Walah, harus sering-sering nih teh bikin masakan macam iki. Selain lezat, ampas tahu yang biasanya jadi limbah atau makanan ternak ternyata juga bisa jadi alternatif makanan yang bergizi. Jos gandos.